Sebenarnya dokumen EU itu sudah beredar beberapa hari lalu dan dokumen diplomatik beredar beberapa hari yang lalu. Masalah lebih besarnya adalah EU ini sangat korek terhadap kasus-kasus seperti ini. Nah, masalahnya sekarang ada dokumen bocor dari Ceko. Yang kita dalam bahaya adalah EU itu akan membongkar pasti semua. Komisi 7%-nya itu sudah diterima oleh Pak Prabowo, sekitar 40% dari komisi sudah diterima beliau dikatakan, wah ini akan lebih powerful dari KPK. Sebagai orang waras kita akan merasa ada yang aneh ya, bagaimana Joko Widodo menyetujui gelombang pembengkakan anggaran Kemenhan di saat-saat menjelang Pilpres ya. Dan itu tidak bisa tidak, maksud saya, tidak bisa tidak akan memantik kecurigaan, walaupun tetap harus bisa dibuktikan. Buat saya, buat kita semua harus menggunakan akal sehat, nurani, dan etika. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara, dengan saya Edi Mulyadi dari Forum News Network FNN. Saudara sekalian, gimana? Kumpul akbar ya, istilahnya kumpul akbar, kampanye akbar. Amin, Anies Muhaimin di Jakarta International Stadium hari ini. Masya Allah, luar biasa, dahsyatnya. La haula wala quwata illa billah. Jadi saudara sekalian, dengan fakta-fakta seperti ini, kita sulit menerima dengan akal sehat kita kalau pasangan Amin selalu menempati posisi paling buncit dalam survei ya, yang diselenggarakan oleh gerombolan sebelah sana ya. Sangat-sangat tidak masuk akal sehat kita ya. Akal waras kita nggak masuk akal. Gila itu, gila dahsyat. Bahkan jangankan penonton biasa, pendukung biasa, orang-orang VIP yang duduk di atas panggung, pengisi acara segala macam itu, maksudnya duduk di tempat kehormatan ya, tribun kehormatan, kemudian pengisi acara pun harus berjalan kaki, padahal mereka sudah menginap dari semalam di hotel atau tempat terdekat. Dahsyat sekali. Sementara tetangga sebelah yang siang nanti jam 2 ya, akan ada kampanye akbar, masih sibuk cari apa namanya, cari masa dengan bayaran 100.000, 45.000. Aduh, ampun. Dan ditambah setiap acara-acara mereka, bahkan yang dihadiri langsung oleh Prabowo dan Gibran, Prabowo atau Gibran itu nyaris selalu sepi, pipi. Ya, ngeri gak? Gitu masih menggaungkan apa yang disebut dengan ambisi Pilpres menang satu putaran. Tadi Anda masih mendengar di akhir pidato Anies. Anies ini memang sejak debat itu kencang terus ya, nyerang terus. Tadi pun dia mengatakan ada upaya penggiringan opini satu putaran oleh pasangan calon tertentu. Kayak dia memang nggak kayak kita, nggak kayak saya ya. Oke, kita lupakan sebentar. Saya ingin 1-2 hari ini di jagat pemberitaan kita heboh dari laporan dari msn.com ya. Ini judulnya Indonesia Prabowo Subianto EU Corruption Investigation. Wah, ngeri sekali ya. Aduh, ini bahasa asing. Lebih berita ini menulis bahwa Komisi Anti Korupsi Uni Eropa memburu Prabowo atas kasus korupsi pembelian pesawat tempur bekas dari Qatar dengan harga 66 juta dolar per pesawat dengan total 792 juta dolar. Dahsyat ya. Ada 12 pesawat, 66 kali 12 ya 792 juta dolar. Transaksi janggal ini diduga terkait kebutuhan dana politik Prabowo untuk Pilpres 2024. Hasil investigasi berita ini, harga normal pesawat jet dari Qatar ini kurang dari separuh harga yang dipatok perusahaan Prabowo.
Perusahaan Prabowo itu TNI ya, Teknologi Militer Indonesia, yang digawangi oleh orang-orangnya Prabowo di partai-partainya. Dahsyat ya. Dan itu harga sesungguhnya kurang dari separuh dari harga yang dibayarkan, yang dipatok oleh perusahaan Prabowo. Dari transaksi janggal ini, Prabowo disinyalir dapat fee 7% per pesawat. 7% per pesawat atau 55,4 juta dolar totalnya. Ngeri. Dan sebagian atau sebesar 20 juta dolar sudah dikantongi Prabowo saat berkunjung ke Qatar tahun lalu. Wah, ini kalau jadi barang yang terbukti, dahsyat luar biasa ya. Ini baru berita dari Komisi Uni Eropa ya, Biro Investigasinya. Berita ini menyebut Komisi Anti Korupsi Uni Eropa sudah mengirimkan European Investigative Order ya, EIO European Investigative Order ke Kedubes AS di Jakarta 25 Januari lalu terkait skandal ini. Kalau benar kata berita ini, ada pesawat yang dibayarkan lebih dari separuh lebih mahal ya. Harusnya harga normalnya kata Biro Investigasi ini kurang dari setengah yang dipatok perusahaan TNI ya, Teknologi Militer Indonesia. Dan untuk itu Prabowo dapat jatah komisi 7%. Gila. Nah, gayung bersambut saudara sekalian, ini pengamat militer juga doktor militer dan pelaku bisnis militer juga, Koni Rakundani Bakri. Ini bunyi juga kencang dan dimuat di jaringan Jawa Post News Network ya. Jadi kalau ada bilang JPNN media abal-abal, keliru banget ya. JPNN bukan media abal-abal, Jawa Post itu bukan media abal-abal. Dia ditulis begini, Prabowo dituntut klarifikasi kabar menerima persekot 20 juta dolar. Persekot itu uang muka, down payment ya. Persekot itu bahasa Belanda kalau nggak salah ya. Oke, kita baca beritanya. Pengamat militer dan intelijen Koni Rahakundini Bakri menuntut Menteri Pertahanan Prabowo Subianto mengklarifikasi kabar yang menyebut Capres 02 itu menerima persekot saat Indonesia hendak membeli 12 pesawat Mirage 2005 asal Qatar. Diketahui pemilihan 12 pesawat tempur Mirage 2005 sudah batal ya, karena diributkan ya. Karena batal gimana nggak ribut ya, dulu zaman Menhannya Sutopo Juwono kalau nggak salah, itu Prancis tuh sudah mau memberikan pesawat ini secara gratis alias hibah ya. Tapi Menhan menolak karena merasa akan keberatan untuk pemeliharaannya, biaya pemeliharaannya, maintenance-nya ya. Setelah lebih dari berapa, kira-kira waktu Menhan itu ya lebih dari 15 tahun lalu kalau nggak salah, itu Sutopo Juwono. Nanti kita cek datanya ya. Setelah lewat sekian lama, justru Prabowo sebagai Menhan membelinya, dan pada harga yang menurut Biro Investigasi Uni Eropa ini terlalu mahal, karena harga yang normal adalah kurang dari setengah dari yang dipatok perusahaan Prabowo Subianto, TNI, Teknologi Militer Indonesia. Adapun Prabowo seperti itu dalam berita yang beredar menerima 55,4 juta atau 7% dari total kesepakatan pembelian Mirage senilai 792 juta dolar. Dalam berita yang beredar tersebutkan Prabowo sudah menerima 40% dari total 55,4 juta yang dikirim memakai jet pribadi. Di berita yang beredar itu dan diplomatic paper yang kami terima dan kawat yang kami terima adalah sekitar 40% dari komisi sudah diterima beliau dalam kurung Prabowo di Qatar dengan dibawa jet pribadi. Kata dia siapa? Koni Rahakundini tadi ya, di Jakarta Utara Jumat kemarin. Makanya gempar ya. Di Jakarta Utara Jumat kemarin. Makanya gempar ya.
Koni menyebutkan klarifikasi penting disampaikan karena European Investigation Order telah melakukan penyelidikan terhadap perusahaan asal Cekoslovakia yang menjembatani pembelian pesawat tempur Mirage 2005 itu. Nah, ini saya kasih potongan videonya Koni Rakundini, ya, Rahakundini. Oke. Oh, yang berita yang sekarang rame. Aduh, kalau itu saya nggak berani salah ngomong begini ya. Mirage ini setahu saya sudah batal. Oke, setahu saya sudah batal. Tetapi berita yang naik di berita ini dari sebenarnya dokumen EU itu sudah beredar beberapa hari lalu dan dokumen diplomatik beredar beberapa hari yang lalu, ya kan? Yang ada menurut saya adalah sekarang urusannya bukan Pak Prabowo dengan apapun Mirage itu, ya, karena setahu kita sudah batal. Tapi ada masalah lebih besar. Masalah lebih besarnya adalah EU ini sangat korek terhadap kasus-kasus seperti ini. Jadi alutsista itu, procurement itu sangat hati-hati. Jadi namanya ada apa, penggelapan, ada markup, itu sangat hati-hati. Nah, masalahnya sekarang ada dokumen bocor dari Ceko. Setahu saya kan begitu. Dokumen ini bocor kemudian terdeteksi. Dan setahu saya lagi, EU itu sudah mengirimkan kawat ke kedutaan besar Amerika di Jakarta mempertanyakan. Jadi sekarang yang kita dalam bahaya adalah EU itu akan membongkar pasti semua. Kenapa urutannya apa, apalagi kalau kita baca dokumennya. Sekali lagi ya, saya tuh tidak investigasi ini, saya cuma ngomong dari apa yang saya terima dari kawan-kawan diplomat, dari kawan-kawan pertahanan. Jadi yang saya tahu itu adalah di berita itu disampaikan bahwa komisi 7%-nya itu sudah diterima oleh Pak Prabowo dengan pesawat pribadi, kalau nggak salah begitu ya. Nah, padahal sekali lagi nih saya ngomong gini, ya, lihat dokumen. Yang kita mesti luruskan, satu, setahu saya Mirage sudah batal. Tapi yang kedua, yang kita mesti hati-hati dan Indonesia mesti hati-hati, tuntutan EU ini akan panjang. Karena EU melakukan ini dan akan sampai ke akarnya, benar atau tidaknya kan nggak tahu, gitu kan. Tapi sekali lagi kita menuntut saja sekarang untuk mengklarifikasi sendiri, mungkin Pak Prabowo Subianto sendiri dipertanyakan, karena di berita yang beredar itu dan di diplomatik paper yang kita terima dan kawat yang kita terima adalah sekitar 40% dari komisi sudah diterima beliau di Qatar dan dibawa dengan jet pribadi. Sekali lagi saya nggak tahu karena saya sudah lama tidak ikut di Kemhan. Kemhan sekarang kan sudah berubah, semuanya dilakukan sangat tertutup. Wah, ini akan lebih powerful dari KPK. Akan lebih powerful daripada KPK. Karena apa saya pikir ya, EU itu punya elemen kuat sekali. Bayangkan tadi saya bilang, saya saja sempat melihat kawat dia ke kedutaan Amerika. Oke, saudara sekalian, saudara sekalian, jadi apa ya saya mau ngomongnya, begitulah capres kita. Sebagai orang waras kita akan merasa ada yang aneh ya, bagaimana Joko Widodo menyetujui pembengkakan anggaran Kemenhan di saat-saat menjelang Pilpres ya, dan itu tidak akan memantik kecurigaan, walaupun tetap harus bisa dibuktikan kecurigaan ini ada apa-apa ya, ada apa-apa dalam arti ya tadi buat biaya pemenangan pencapresan Prabowo dan pasangan wapresnya Gibran Raka Buming Raka yang adalah anak dari Joko Widodo. Mengerikan sekali. Kita mau ngomong apa? Kita mau ngomong apa? Memang akan menjadi sangat tragis ya, apalagi ironis, kontradiktif ya. Kalau ini benar bagaimana dalam pidato-pidato Prabowo, terutama pada debat terakhir kemarin, kita harus berantas korupsi. Pemimpin harus memberikan contoh yang baik dan seterusnya dan sebagainya. Bergetar-getar suaranya ya. Tapi, kita akan ditunjukkan data-data bagaimana food estate menghabiskan uang sekian triliun, membabat sekian ratus hektar hutan, kemudian ada lelucon menanam singkong tumbuh jagung, itu pun di atas polybag, di dalam polybag. Ini orang kalau bertanya 600 hektar hutan, kayunya kemana? Dijual oleh siapa? Duitnya dinikmati siapa? Lalu berapa dana anggaran food estate itu sekian triliun? Apakah benar kata petani harus nanam singkong saja dalam polybag? Ini kan pengetahuan yang sangat dasar. Entah profesor pertanian mana yang menyarankan nanam singkong dengan polybag. Diganti pula jagung karena ternyata terbukti gagal.
Ini kan uang rakyat bertriliun-triliun, harus dijelaskan, ya. Ya nggak? Mengerikan sekali. Bagaimana Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan utang negara membengkak sekian ratus triliun karena anggaran Kementerian Pertahanan yang dibengkakkan, ya, ditambah-tambah luar biasa. Nah, saudara sekalian, saya ingin menutup obrolan kita siang ini dengan bagaimana Twitter kita melihat seperti ini, ya. Ini antara lain di Twitter ini ditulis oleh Denny Siregar 14 jam yang lalu. Lalu disambut oleh Eko pun tadi. Ini kan dulu tadinya buzzer-buzzer istana, kemudian entah simsalabim karena apa, mereka berbalik melawan istana yang selama ini membiayai mereka, ya. Eko pun tadi mengatakan, Denny menulis, wah ada kasus apa lagi nih menjelang pencoblosan, ya. Lalu kata Eko, setuju sama Bu Koni, bayangin kalau kita punya pemimpin yang kasusnya sedang diusut Komisi Korupsi Uni Eropa, lalu terbukti, mau ditaruh di mana muka bangsa ini? Kadang-kadang waras juga mereka. Nah, jadi buat saya, buat kita semua, harus menggunakan akal sehat, nurani, dan etika. Akal sehat, akal waras. Oke? Saya Edi Mulyadi untuk FNN, untuk Indonesia lebih baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.